Bunda dan teman-teman semuanya, apa kabar nih? Perkenalkan, nama saya Serlina. Nah, di sini saya akan berbagi ilmu dan informasi untuk teman-teman semuanya seputar terapi wicara. Ada yang tahu nggak sih di sini apa itu terapi wicara? Terapi wicara adalah suatu ilmu yang mempelajari perilaku komunikasi normal atau abnormal yang dipergunakan untuk memberikan terapi pada penderita gangguan perilaku komunikasi, yaitu ada kelainan kemampuan bahasa, kemampuan bicara, suara, irama kelancaran, dan makan menelan, sehingga penderita mampu berinteraksi dengan lingkungan secara wajar. Kelainan kemampuan tersebut terjadi karena adanya penyakit, gangguan fisik, psikis, ataupun sosiologis. Kelainan ini dapat timbul juga loh pada masa prenatal, natal, maupun postnatal. Nah, itu tadi mengenai apa itu terapi wicara. Sekarang topik pembahasan saya yaitu etiologi gangguan suara. Tapi sebelumnya, pada tahu nggak sih apa itu gangguan suara? Nah, gangguan suara utamanya disebabkan oleh aksi atau perilaku pita suara, intensitas suara, dan kualitas suara yang tidak sesuai untuk individu tersebut dalam kaitannya dengan usia, jenis kelamin, atau lingkungan. Etiologi suara umumnya disebut dengan penyebab gangguan suara. Itu dibagi menjadi 3 bagian loh. Yang pertama, ada etiologi atau penyebab organik. Yang kedua, ada penyebab fungsional. Yang ketiga, ada penyebab neurogenik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu penyebab organik. Yang pertama, ada kanker pita suara. Nah, ini terjadi karena adanya pertumbuhan jaringan yang tidak normal dalam tubuh. Yang kedua, ada dysarthria. Adalah kondisi berupa gangguan pada proses bicara akibat gangguan pada sejumlah otot. Yang ketiga, ada granuloma, yaitu bintik kecil. Nah, kondisi ini berkembang karena iritasi jaringan yang terus-menerus pada laring posterior. Yang keempat, ada infeksi laringitis. Infeksi laringitis atau peradangan pada kotak suara laring akibat penggunaan berlebihan, iritasi, atau infeksi. Yang kelima, ada kanker laring. Kanker laring adalah kanker langka ketika sel-sel ganas tumbuh pada laring atau kotak suara. Selanjutnya, penyebab yang kedua yaitu penyebab secara fungsional. Yang pertama, ada diploponia. Diploponia juga dikenal sebagai diftongia, adalah fenomena di mana suara dianggap dihasilkan dengan 2 nada yang bersamaan. Yang pertama, ada diploponia. Diploponia dapat disebabkan oleh berbagai patologi pita suara, seperti polip pita suara, nodul pita suara, paralisis saraf laring, atau hipertrofi lipatan vestibular. Yang kedua, ada fungsional afonia. Pasien dengan fungsional afonia berkomunikasi dengan menggunakan gestur dan cenderung berbisik. Nah, pasien afonia terbilang jarang menghindari situasi dalam berkomunikasi. Karakteristik suara yang dimiliki pasien afonia adalah total afonia atau tidak bisa memproduksi suara atau berbisik. Yang ketiga, ada fungsional disfonia. Disfonia fungsional merupakan disfonia tanpa ditemukan kelainan organik. Disfonia ini terjadi akibat abnormalitas tonus pada pita suara yang menimbulkan gangguan. Yang keempat adalah pitch break. Pitch break adalah pergeseran abnormalitas yang tiba-tiba dari tinggi atau rendahnya suara selama berbicara. Nah, ini biasanya terkait dengan individu yang bicara pada tingkat nada yang tidak tepat. Yang kelima, ada vokal nodul atau nodul pita suara. Nah, ini adalah pertumbuhan jaringan yang menebal pada pita suara, berlebihan berulang kali. Selanjutnya, penyebab yang ketiga yaitu neurogenik. Yang pertama ada amyotropik lateral sklerosis.
Nah, atau disebut dengan ALS. Ini menyerang otak dan saraf tulang belakang yang mengendalikan gerakan otot atau saraf motorik. Selanjutnya, yang kedua, ada focal fault paralysis atau kelumpuhan lipat vokal. Nah, pasien ini menderita kerusakan saraf kranial ke-10, di mana sepanjang jalurnya dari medula ke laring mengalami kesulitan suara karena kelumpuhan pita suara. Yang ketiga, ada traumatic brain injury atau cedera otak traumatis, sering disebut dengan TBI. Nah, ini adalah hasil dari kekuatan eksternal yang bekerja di kepala. Kebanyakan orang TBI itu disebabkan oleh kecelakaan kendaraan. Selanjutnya yang keempat, ada Bell's palsy. Nah, Bell's palsy ini adalah suatu kondisi yang menyebabkan kelemahan atau kelumpuhan sementara pada otot-otot wajah. Yang kelima, ada cerebral palsy atau sering disebut dengan CP. Nah, ini adalah sekelompok gangguan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bergerak dan menjaga keseimbangan serta postur tubuh. Nah, itu tadi Ayah Bunda dan teman-teman semuanya mengenai etiologi gangguan suara. Semoga bisa bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.